Betul. Kalau Ustadz Miftahudin? Lebih dekat, jadi cuman mungkin berapa meter ya, dekat lah, hampir lebih dekat saya ke Pondok Pesantren Habib Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang sangat menarik sekali, yaitu adalah tetangga Bahar bin Smith ini malah mendukung tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Bahwasanya mereka ini adalah tetangga Bahar bin Smith yang dulunya ya mendukung Bahar bin Smith, tapi kenyataannya malah sekarang ini berbalik arah dan mendukung tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ya karena mungkin banyak ya ceramah-ceramah Bahar bin Smith ini yang tidak sejalan dengannya ataupun tidak sejalan kaum muslimin, yang dimana Bahar bin Smith ini kalau berceramah ini ya suka memprovokasi, apalagi suka membanggakan nasabnya, ataupun ya dalam ceramahnya itu selalu mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karakternya ini sangat berbeda jauh dengan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu teman-teman, banyak kaum muslimin ini yang sadar dengan kelakuan Bahar bin Smith. Ya karena apa? Ya karena ada tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani dan ini mencerdaskan kaum muslimin. Nah oke teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Miftahudin sebagai Ketua PWI Bogor, Kabupaten Bogor. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini menarik ini, saya sowan ke sini. Ternyata Pondok Pesantren Pak Ustadz ini, Taswilul Afkar ini dekat dengan Habib Bahar. Betul, dekat. Sekitar 1,5 kilo atau sampai 2 kilo lah. Wah, 1 kilo sampai 2 kilo. Ya. Berarti sering berinteraksi? Ya, nggak pernah sih, cuman kalau melintasi daerah beliau sih suka sering. Oh, sering ya? Betul. Kalau Ustadz Miftahudin? Lebih dekat, jadi cuman mungkin berapa meter ya, dekat lah, hampir lebih dekat saya ke Pondok Pesantren Habib Bahar. Jadi dengan Habib Bahar itu dekat itu ya? Dekat. Bahkan dulu saya pernah makan bareng dulu. Oh gitu ya? Makan bareng sama dia. Pernah makan bareng sama dia. Nah terus setelah banyak ini diskursus nasab atau polemik nasab bagaimana? Ya saya sih tertarik dengan kayak polemik ini, jadi kita semakin dicerdaskan gitu. Oh semakin dicerdaskan? Semakin dicerdaskan, jadi kita bisa melihat mana orang yang memang dia adalah panutan atau juriah Nabi, mana yang bukan. Oh gitu ya, berarti tesisnya Kiai Imad adalah mencerahkan. Luar biasa, luar biasa. Beliau adalah orang yang bisa membuat Indonesia itu pinter. Oh, katanya itu menyesatkan itu tesis Kiai Imad, ada yang mengatakan begitu? Ya itu mungkin versi mereka yang masih, kalau kata Gus Fuad, masih ke hipnotis sama ininya. Baik, Kiai, ini menarik sebetulnya ya, polemik nasab itu. Hampir 3 tahun lah ya, hampir 3 tahun ini, 3 tahun belum selesai gitu ya, sehingga muncul polemik dan belum ada titik temu nih antara Rabitoh kemudian Kiai Imad untuk membicarakan ini. Kemarin diskusi atau seminar yang di UIN juga gagal, UIN Jakarta kemudian di UIN Wali Songo juga gagal. Kemarin Gus Lim menawarkan di pondok pesantrennya itu ya. Nah menurut Anda ini Kiai, ini polemik nasab ini bagaimana ini penyelesaiannya? Apakah harus melalui seminar atau debat di kampus atau bagaimana menurut Anda? Ya, ini harus dilanjutkan dengan adanya sebuah perdebatan, tapi karena ini adalah tesis ilmiah, harus di wilayah-wilayah perdebatan itu di kampus biar lebih bernilai akademis lah. Karena apa? Karena nanti di kalangan kampus juga memahami secara pemikiran dan metodologi pemikiran Kiai Imad supaya jauh lebih dipahami, dan sehingga nanti masyarakat juga menilai hal ini akan jauh lebih cerdas lah, ya kan? Dan sehingga nanti yang lain-lainnya akan mengikuti. Dan saya apresiasi dengan keinginan Gus Lim, sangat luar biasa Gus Lim untuk mengadakan debat nasab ini di pesantren beliau. Tapi saya berharap juga untuk di wilayah Kabupaten Bogor ini harus diinisiasi lah, didorong dengan orang nomor satu di wilayah Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya berharap seperti itu. Kenapa? Karena memang beliau orang nomor satu dan bisa mengerahkan perangkat-perangkat beliau untuk menjamin keamanannya. Gitu. Iya betul. Itu Gus. Jadi Anda
mendorong bahwa perdebatan ini di kampus ya, lebih ini ya, lebih dinamis gitu. Lebih ya. dinamis. Iya. Jadi di kampus kemudian agar diskusi ini dari sisi metodologi, kemudian juga kemudian teorinya gitu kan ya, dan juga mungkin dari sisi bahasan kajian-kajian ininya ya, keilmiahannya. Nah, sejauh ini menurut Anda Kiai, itu bagaimana tesis Kiai Imad menurut Anda? Alhamdulillah, kalau saya kan mengikuti dari awal perkembangan beliau. Bahkan saya pun buat artikel-artikel, sangat mencerahkan sekali. Yang saya lihat, beliau berangkat bukan hanya membaca kitab-kitab nasab, tapi beliau membuat rumusan-rumusan, metodologi cara berpikir, bagaimana mengetahui nasab ini palsu atau tidak. Berkaitan hal ini adalah nasab Ba'alawi, nasab Habaib, yaitu yang kita kenal dengan klan Ba'alawi. Nah, beliau Kiai Imad itu mengorek, menganalisa sejauh mana sih nasab Ba'alawi ini bersambung atau tidak ke Kanjeng Rasulullah SAW. Ini menarik buat saya. Maka saya membuat sebuah kesimpulan, karena metodologi ini adalah penting supaya kita ini tidak dibutakan oleh informasi, ya. Karena dari kitab nasab yang dipilah-pilah oleh Kiai Imad ini primer, sekundernya dan sebagainya, lalu diperkuat oleh filologi, kemudian sejarahnya, ini sangat luar biasa. Kalau bahasa anak sekarang itu komprehensif lah. Wah, iya, komprehensif ya. Nanti bagian ini ketua PWI ya, lagi nih. Nah, ini menarik ini. Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur. Anda yakin itu Kang Deddy bisa menyelesaikan polemik ini menjadi panelis atau penengah? Saya yakin beliau sebagai panelis dan juga sekaligus sebagai penengah, karena beliau itu punya kekuasaan, dan itu dengan kekuasaan yang beliau miliki di wilayah Jawa Barat, beliau bisa menengahi hal ini. Nah, supaya cepat selesai lah. Kita nggak mau berlarut-larut wilayah polemik nasab ini. Apalagi sampai konflik fisik begitu ya. Jangan sampai terjadi konflik fisik. Kita yang rugi semuanya. Karena apalagi banyak melibatkan mukibin yang saudara-saudara kita juga, mereka itu kan. Kalau sampai bentrok kan terjadi, yang rugi dua belah pihak. Kita nggak mau terjadi seperti itu. Makanya harus selesai lah. Stop provokasi ya. Stop provokasi. Jangan sampai terjadi. Baik dari kubu Kiai juga, jangan begini-begini. Iya, jangan sampai lah di kubu saya juga. Jangan sampai emosi yang dikedepankan. Setuju damai ini kan ya? Iya, setuju damai kita. Tetapi tetap masalah dinamika atau kajian ilmiah diselesaikan secara ilmiah ya, Kiai. Betul, ilmiah harus disesuaikan. Jadi setuju Kang Deddy menjadi panelis, kemudian juga yang istilahnya membuka acara. Nah, kira-kira sepuh-sepuh yang lain yang istilahnya menjadi panelis, Anda usulkan siapa lagi? Ya, salah satunya ya macam MUI perlu hadir, kan? Ketua MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. Mukri Aji. Hadir, beliau harus hadir. Harus hadir. Beliau sebagai salah satu panelis. Panelis juga beliau tuh. Jadi diusulkan ya? Diusulkan sama kita. Iya. Bagaimana menurut Anda? Nanti saya coba wawancarai beliau, apakah berkenan untuk menjadi salah satu panelis debat tentang nasab ini antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Nah, terkait dengan Habib Rizik ini, saya dengar Anda dulu itu menjadi saksi, salah satu saksi memberatkan kasusnya Habib Rizik. Itu dalam kasus apa nih, Kiai? Wah, kasus kopi dulu, itu kasus kopi di saat beliau itu keluar dari rumah sakit tanpa kejelasan. Sementara rumor yang berkembang terindikasi Habib Rizik itu terkena COVID, karena ini nggak terdengar beritanya beliau muncul. Akhirnya saya sempat bawa kawan-kawan untuk minta penjelasan beliau. Demo maksudnya? Demo di Sentul. Oh, di Sentul. Terus akhirnya ketika persidangan Anda ini saya jadi saksi memberatkan. Luar biasa. Itu polemik nasab belum muncul itu? Belum muncul. Belum. Oke, jadi baik, saya langsung ke ini Ketua PWI. Ketua PWI, bagaimana Anda menyikapi tentang polemik nasab ini agar cepat tuntas dan di bawah itu tetap kondusif ini? Anda sebagai Ketua PWI di Kabupaten Bogor ini bagaimana nih? Ya, ini sangat penting sekali ya untuk menyelesaikan polemik ini. Jadi saya itu kan teman-teman saya itu banyak mukibin, juga ada habaib juga. Jadi sehingga ini kayak ada sekat gitu ya. Iya, ada sekat. Bahkan dulu ada psikologis ya. Ya, itu karena belum selesai masalah ini, sehingga kita itu kayak musuh padahal berteman. Saya berharap ini cepat selesai, dan memang itu penting sekali. Kenapa saya dukung tesis Kiai Imad? Ini memang Indonesia itu terlalu mudah mempercayai tentang khurafat.
Ini permasalahan yang memang harus dituntaskan. Dengan modal mengaku dia turunan orang mulia, kemudian membangga-banggakan orang. Terus yang sangat paling terkenal itu adalah kata-kata kualat. Ini kata-kata kualat menjadi modal supaya masyarakat itu takut dengan kualat. Saya pernah waktu itu ngobrol dengan tokoh-tokoh dan memang mereka yang sangat takut kualat. Saya bilang kualat itu cuman ada dua. Yang pertama, kualat itu ada hubungan antara guru dan murid, orang tua dan anak. Kalau nggak ada hubungan, saya bilang nggak bakal kualat, nggak nyampe. Tapi kalau memang udah dogmanya udah kuat, ini semakin rusak. Nah ini dengan polemik nasab ini, dengan tesis Kiai Imad ini mencerdaskan biar masyarakat Indonesia ini lebih kepada ilmiah yang dikedepankan, bukan sesuatu yang tidak ilmiah. Ini kalau begini terus, ini dunia mau jadi kemana? Nanti kayak jangan sampai terjadi ini ya. Nah itu itu karena tadi doktrin tadi, akhirnya rasa mahabbah itu menjadi kuat. Dan semoga dengan terjadinya perdebatan ini akan membuka pintu kepada mereka agar mereka berpikir lebih logis ya. Jadi tidak terjadi yang namanya keributan. Itu tadi usulan untuk Kang Deddy menjadi panelis itu bagaimana nih? Saya sepakat. Memang sepakat sekali, karena memang yang namanya Pak Deddy kan orang tua kita. Orang tua itu yang harus mengayomi kita biar adem semuanya. Jangan sampai terjadi. Makanya saya kemarin juga di Bogor, ketika di Jawa Timur ini sering ribut, PWI saya bilang kalau di Bogor santai. Santai. Jadi tidak ada ribut. Tidak ada ribut, karena ribut itu masih teman juga. Apalagi membubarkan pengajian. Jangan, enggak ada. Kalau saya enggak ada. Kalau di Bogor itu enggak kayak gitu. Karena kita lebih pada ilmiah untuk mencerdaskan masyarakat itu, lebih pada ilmiah. Kenapa? Maaf. Yang namanya orang kalau udah cinta, walaupun kita bilang jelek, dia tetap akan mengatakan bagus. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait para Habib Alawi ini yang ada di Indonesia ini yang selalu mengklaim sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu sering memprovokasi, lalu kemudian mengatakan bahwasanya ente nanti kualat kalau tidak ikut Habib, ente nanti kualat kalau menentang Habib. Nah seperti itu. Jadi ya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini sudah ditakut-takutin bahwasanya oh ini cucu Nabi ya. Nanti kita kualat kalau melawannya karena ini cucu Nabi. Nah seperti itu. Jadi ya mereka itu mendoktrinnya teman-teman. Kalau ceramah tuh kita lihat ya seperti apa yang dikatakan oleh ketua PWI ini, bahwasanya mereka itu selalu menyebarkan khurafat-khurafat, mengunggulkan yaitu leluhurnya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian mereka itu dawir. Kalau nggak dawir mereka itu memalak jamaah ya, meminta dengan paksa gitu ya teman-teman. Dan itu sering terjadi di pengajian-pengajian mereka teman-teman. Ya, yang katanya pengajian tapi isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Nah, maka dari itu kita ini harus mencerdaskan yaitu kaum muslimin yang ada di Nusantara ini. Jangan sampai mereka itu mudah dibodoh-bodohi dan didoktrin ya dengan apa yang mereka perbuat ya teman-teman demi kepentingan kelompoknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya dukung juga Kang Deddy Mulyadi untuk hadir dalam acara debat ini antara Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Bapak Rizik Syihab. Jadi agar masalahnya ini selesai ya, yaitu tanpa ada pergaduhan, tanpa ada fight. Jadi diselesaikan dengan cara baik, secara ilmiah. Ini masalah nasab ini sudah 3 tahun lebih ya teman-teman. Jadi kaum muslimin ini jangan sampai ya terutama adalah orang-orang Nusantara ini ya, pribumi ini jangan sampai diprovokasi, diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pada akhirnya kita ini yang dirugikan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Bahwasanya jangan sampai kita ini ya dibodoh-bodohi oleh oknum Habib yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu ya kita buktikan antara debat Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Bapak Rizik Syihab. Mana yang lebih mendekati dengan kebenaran. Jadi masyarakat ini yang akan menilai sendiri ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.